Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang pembahasan hakikat dunia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakati Allahumma amin. Al-qismu salisu wa huwa mutawassitun baina at-tarafaini, kullu haddin fil ajil mu'ayyanun ala a'malil akhirah mu'inun ala a'malil akhirati ka qadril quti min at-ta'ami wal qamisil wahidil khashani wa kullu ma la budda minhu liyata'atta lil insani al-baqa'u was-sihhatu allati biha yatawassalu ila al-'ilmi wal 'amal. Wa hadha laysa min ad-dunya kal qism al-awwali li'annahu mu'inun 'ala al-qism al-awwali wa wasilatun ilayhi. Famahma tanawalahu al-'abdu 'ala qasdi al-isti'anati bihi 'ala al-'ilmi wal 'amali lam yakun bihi mutanawilan lid-dunya wa lam yasir bihi min abna'id dunya wa in kana ba'ithuhu al-haqqul 'ajil duna al-isti'anati 'ala at-taqwa iltahaqa bil qism ats-tsani wa sara min jumlatid dunya. Bagian yang ketiga daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, ada yang dia itu adalah akhirat, artinya kembali kepada kategori akhirat walaupun kenikmatan itu dirasakan di dunia. Ada juga kenikmatan-kenikmatan dunia yang memang itulah hakikat dunia, yang dimana pada kenikmatan itu tidak ada nilai-nilai akhirat, artinya tidak sampai kepada akhirat. Nah, yang ketiga yang kita bahas pada malam ini antara kedua hal tersebut. Jadi kenikmatan-kenikmatan di dunia ada yang itulah dikatakan dengan dunia, tapi ada juga kenikmatan dunia namun dia tidak dikategorikan kepada dunia, tetapi dia dikategorikan kepada akhirat. Contoh kenikmatan yang kita sampaikan sebelumnya, kenikmatan-kenikmatan di dunia yang kita rasakan di dunia, yang dirasakan oleh manusia di dunia, walaupun itu satu kenikmatan yang didapatkan di dunia, tetapi tidak dikatakan itu dunia dalam makna yang tercela, tetapi justru itu dipuji. Misalnya kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Ada banyak hamba-hamba Allah yang dia kenikmatannya itu dalam ketaatan, yang dia kenikmatan itu dalam sholat. Artinya dia daripada menikmati dunia, makan-makan, minum-minum, jalan-jalan, dia lebih suka sholat, lebih nikmat kalau sholat. Jadi kenikmatan yang dia dapatkan dalam sholat jauh melebihi kenikmatan yang didapatkan oleh orang dengan
makan, minum, yang disukai, ya, jalan-jalan dengan berbagai macam hal-hal dunia. Dia lebih nikmat dengan sholat. Sehingga sampai ada yang berdoa, kemarin itu kita sampaikan, ada yang sampai orang-orang saleh dulu, ulama salafus saleh sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, hendaklah semoga sujud saya di dunia ini terus berlanjut sampai ke alam kubur. Saking dia menikmati sujud di dunia, dia pengen di kubur itu ada sujud. Tentu ini berkebalikan dengan mungkin kita yang tingkat idenya mentang kohe kadat maya aku apa. Apalagi bersambung lagi ke akhirat misalnya. Di dunia saya kita sudah capek sekali. Tingkat sholat 5 waktu saja kita sudah capek sekali. Ini mau masuk Ramadan 8 rakaat, 20 rakaat. Oh, tetapi ada orang-orang yang justru sholat itu dia nikmat. Dia menikmati. Kalau bisa jangan 20 rakaat, jangan 8 rakaat, jangan 20 rakaat tarawih sepanjang malam. Seperti di Yaman itu. Di Yaman di sana tarawih itu sepanjang malam. Bagaimana maksudnya sepanjang malam? Ada masjid siap isya langsung tarawih sampai jam 10. Ada masjid yang tarawihnya baru mulai jam 10 malam. Ada masjid tarawihnya baru mulai jam 2 malam. Jadi sampai sahur itu di Yaman itu tarawih sepanjang malam. Jadi kita tinggal pilih. Kalau mau tarawih langsung siap isya, cari masjid yang langsung tarawih siap isya. Kalau mau istirahat dulu, capek sekali tadi siang, istirahat dulu setelah isya, nanti bangun jam 10, tinggal ke masjid yang tarawihnya mulai jam 10. Atau kalau mau istirahat juga lanjut istirahat dulu, mau tarawih nanti jam 2, buat alarm bangun jam 2, sudah ada masjid tarawihnya jam 2 sampai sahur. Ada orang di Yaman itu seperti Habib Umar itu, salah seorangnya, yang mereka itu selesai tarawih di masjid yang mengadakan tarawih isya, dia cari masjid lain berikutnya yang tarawihnya mulai jam 10, lanjut lagi sholat malam. Selesai yang masjid jam 10 sampai jam setengah 2, dia keluar masjid itu cari masjid lagi yang lanjut lagi tarawihnya mulai jam 2. Setiap malam Ramadan sepanjang malam dia sholat. Kenapa sampai bisa begitu? Sholat itu satu kenikmatan besar. Seperti penikmat kopi yang duduk dengan santai di kedai kopi, menikmati kopi becut, leje. Begitulah dia menikmati sholat. Kenikmatannya nikmat. Yang tadi penikmat kopi nikmat, yang sholat nikmat. Tapi yang penikmat kopi sampai berjam-jam ini sudah ke arah dunia. Tapi penikmat sholat yang sudah menikmati sholat, ini dia dikatakan dunia. Walaupun sama-sama nikmat ini dirasakan di dunia. Nah, demikian juga orang yang misalnya sudah nikmat dengan puasa. Ada orang dia kalau sudah puasa Senin Kamis nikmat sekali. Hatinya, jiwanya, fisiknya, badannya. Bahkan tidak cukup dengan Senin Kamis, dia sudah melanjutkan dengan puasa Daud, sudah kenikmatan besar bagi dia. Justru kalau orang yang nggak biasa puasa tiba-tiba puasa sakit, dia justru sebaliknya. Karena sudah terbiasa puasa Daud, sudah menikmati 3 tinggai hanaman abada. Demikian juga ada orang yang sudah menikmati zikir. Sudah ada orang yang sudah mengamalkan zikir pagi petang itu. Saya sholat subuh, dia sudah menikmati zikir itu. Dia sudah paham maknanya, sudah dia renungi, sudah dia baca, dia hayati. Demikian juga menjelang maghrib. Nah, ini kenikmatan-kenikmatan luar biasa. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang memang tiada tara bagi penikmatnya. Sampai seperti Rasulullah, saking nikmatnya dia sholat malam, setiap malam tidak sadar tumitnya sudah retak. Itulah sang penikmat sejati terhadap sesuatu yang dia nikmati.
Tidak sadar tubuhnya kadang-kadang sudah rusak. Kakinya sudah retak, tumitnya sudah retak. Berjam-jam dia berdiri sholat. Begitu dia menikmati sholat. Kata Ibnu Taimiyah, dan ada juga ulama lain mengatakan, seandainya raja-raja dunia mengetahui nikmat yang Allah berikan, surga yang Allah berikan dalam hati kami, maka sungguh raja-raja itu akan datang untuk membunuh kami demi mendapatkan, merebutkan nikmat surga yang Allah berikan dalam hati kami. Tentu kita yang mungkin belum mendapatkan nikmat itu, ya kita belum bisa merasakan sejauh mana nikmat manisnya ibadah. Tapi saya kira walaupun kita tidak mendapatkan terlalu dalam, tapi percikan-percikan ibadah itu sebagai orang yang sudah sujud kepada Allah puluhan tahun pasti dapat. Walaupun hanya menumpuk berat-beratan, tapi manisnya salat dapatlah. Manisnya sujud, manisnya nikmatnya baca Al-Quran, zikir, walaupun tidak sekadar nikmat yang didapatkan oleh ulama-ulama salafus saleh itu, tapi kita dapatlah. Nah, nikmat-nikmat seperti ini meskipun nikmat ini didapatkan di dunia, sebelum nanti juga didapatkan lebih berlipat-lipat lagi di akhirat. Nah, nikmat yang didapatkan di dunia seperti ini tidak digolongkan kepada dunia, walaupun nikmat ini didapatkan di dunia. Nah, yang kedua, itu bagian pertama daripada nikmat dunia. Tapi dia tidak digolongkan kepada nikmat dunia, kepada dunia yang tercela. Karena nikmat tersebut akan kita bawa ke akhirat, ya, akan berlanjut ke akhirat. Nah, jenis yang kedua nikmat dunia, yang ini yang tercela, dan inilah yang dimaksudkan dengan dunia yang dicela adalah nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi. Seperti contohnya kemarin itu kata ladzat bil ma'asi, seperti nikmat dengan perbuatan maksiat. Nah, inilah dunia yang tercela. Atau bahkan nikmat-nikmat dengan sesuatu yang mubah, tapi sudah berlebihan, makan sudah berlebihan. Ini sudah kategori dunia tercela. Termasuk penikmat rokok, ini sudah tercela ini. Penikmat rokok bukan mubah. Tingkat penikmat yang mubah saja, kalau sudah berlebihan, nah ini sudah tercela. Minum kopi, kalau nanti dijelaskan pada poin ketiga, kalau sesuai kebutuhan untuk menyegarkan badan, untuk menyemangati pagi, ini masih belum dikatakan dunia. Ada itu kita minum kopi karena kebutuhan kita untuk beraktivitas, melakukan hal-hal yang bermanfaat agar semangat, itu belum dikatakan dunia. Tapi kalau sudah kopi, bunga kopi, subuh kopi, pos itu kopi, deho kopi, tepot kopi, malam kopi, ini sudah tercela. Ini sudah berlebihan. Tapi kalau itulah yang dikatakan dengan perkara mubah, menikmati perkara mubah. Kalau sudah di atas kebutuhan, itu sudah dunia tercela. Tapi kalau qadral hajat, masih sesuai dengan kebutuhan, ini belum dikatakan dunia. Inilah yang kemudian kita harus hati-hati mengkategorikan perbuatan seseorang itu, apakah itu perbuatan dunia yang dicela atau tidak. Jadi jangan sembarangan kemudian mengomentari perbuatan orang, aduh letonya. Bisa jadi yang mengomentari yang ahli dunia. Nah, jadi tidak semua perkara mubah yang itu merupakan kenikmatan dunia langsung kemudian dikategorikan itu dunia tercela, tidak. Selama qadral hajat, sesuai kebutuhan. Tapi kalau sudah melebihi, nah ini baru. Dan itu sudah dijelaskan kemarin, ya, sudah kita jelaskan panjang lebar tentang yang dikatakan nikmat dunia yang itu dikategorikan kepada dunia yang tercela. Nah, sekarang yang ketiga ini berada di antara yang pertama, yang nikmat dunia tapi tidak dikatakan dunia tercela. Antara itu dengan antara nikmat dunia yang memang itu adalah bagian dunia yang tercela. Nah, yang tengah-tengah ini, yang ketiga ini, wa huwa mutawassitun bainat tarafain.
Yang ketiga ini kategori ya, kenikmatan dunia yang dia itu berada di tengah-tengah antara kedua di atas. Kullu haddin fil ajil, setiap satu kenikmatan yang didapatkan di dunia mu'inon ala a'malil akhirah, tetapi membantu untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Jadi tidak bisa langsung dikatakan dunia tercela. Apa contohnya? Kaqadril qut minat ta'am, seperti sekadar makan, sedikit makan dari sedikit memperoleh daripada makanan. Makan 3 kali sehari misalnya. Wal qamis al wahid al khashad, seperti pakaian yang kita pakai sehari-hari. Wa kullu ma la budda minhu liyata'atta lil insan, dan setiap sesuatu yang mesti ya dilakukan oleh manusia sehingga dengan ada sesuatu tersebut maka manusia itu bisa terus hidup dengan baik, dia sehat badannya. Dengan hidup yang baik dan sehat badannya itu yatawassalu ilal ilmi wal amal, dia dapat untuk kemudian menambah atau menjalani proses ilmu, belajar, dan sehingga dapat beramal dengan baik dan benar. Nah, itu tidak masalah. Jadi jangan setiap orang kita lihat ada toko baju misalnya, ada toko baju, ramai orang beli baju, kita lewat langsung kita komentari, saya prakata beli donya dulu, bapak nak toko baju kena kumpul dulu. Belum tentu orang beli baju semua itu dunia. Kalau dia beli baju baru untuk misalnya baju lama yang khusus pergi ke masjid sudah agak sedikit usang, dia beli baju baru agar setiap pergi ke masjid biar bagus baju. Karena itu juga perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kalian ke masjid pakailah baju, berhiaslah sedikit. Itu bahkan akhirat. Jadi tidak semua orang yang rebutan beli baju, misalnya kadang ada promosi kalau apa murah, dia lari beli, langsung dikatakan dunia. Tidak langsung seperti itu. Nah, demikian juga ketika orang berebutan, ada makan diskon harganya, rame-rame datang orang beli makan. Nah, tidak boleh langsung kemudian kita katakan, oh berkata urun mundonya menyoba bu murah, menyoba warung murah penuh urun, menyoba masjid hana urun. Tidak bisa langsung kita bandingkan seperti itu. Ada memang kadang-kadang yang datang ke warung itu ahli masjid, ahli sholat, cuman mungkin karena ekonomi dia terbatas, ketika dia tahu ada murah dia pergi. Tapi tujuan dia makan agar dia bisa terus bisa hidup, bisa sehat, dan sehingga dia bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ini tidak bisa langsung kemudian kita katakan dunia. Ya. Wa hadza laisa minad dunya kal qismil awal. Ini tidak dikategorikan dunia yang tercela. Jadi sama kedudukannya dengan yang pertama tadi, kenikmatan tapi dibawa untuk akhirat atau untuk beramal akhirat. Kenapa demikian? Li'annahu mu'inun 'alal qismil awwali wa wasilatun ilaihi. Karena kenikmatan yang dia dapatkan itu daripada kebutuhan makan, pakaian, ya, itu membantu untuk bagian yang pertama tadi, yaitu ibadah, wa wasilah ilaihi, sebagai media untuk bisa ibadah. Kita kalau baju nggak bagus, atau baju sudah lama, sudah kotor, kan nggak nikmat ibadah, nggak nikmat sholat. Nah, nggak pakai minyak wangi, kan nggak nyaman sholat. Jadi kita pakai, beli baju bagus, beli minyak wangi, bahkan kalau bisa agak mahal sedikit, biar aromanya itu bukan hanya wangi tapi menyejukkan. Karena kalau sekedar wangi tapi tajam, itu mengganggu juga sholat. Jadi belum tentu orang beli minyak wangi dengan harga sampai ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, satu botol kecil itu langsung kita katakan dunia. Ya. Kalau tujuannya dia sengaja beli yang mahal sedikit, parfum itu
agar aromanya lebih menyejukkan, lebih menenangkan. Jadi kalau dia sholat lebih terasa nikmat. Nah, itu jatuhnya ke akhirat. Nah, bisa jadi orang yang beli parfum justru harga murah 10.000, bisa jadi itu yang dunia. Kalau tujuannya dia beli parfum itu untuk ada sesuatu yang lain misalnya. Nah, ya. Jadi hal tersebut apabila kebutuhannya itu sekadar hajat atau membantu kepada akhirat atau ilmu dan amal, maka itu sama kedudukannya dengan bagian pertama, yaitu ibadah, dan itu bernilai akhirat, tidak masuk dalam kategori dunia yang tercela. Maka famahma tanawalahul abdu ala qasdil isti'anati bihi ala al-ilmi wal amali lam yakun bihi mutanawilan lid dunya wa lam yasir bihi min abna'id dunya. Maka selama kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba daripada dunia ini, kenikmatan, keindahan, ya, tetapi tujuannya alal qasdil isti'anah, tujuannya untuk membantu dia, bihi alal ilmi, untuk berilmu, wal amali, untuk beramal. Beli kendaraan agak bagus sedikit, jadi jangan langsung kita melihat misalnya ada orang beli kendaraan agak sedikit bagus, mewah, langsung kita katakan, oh makam dunia. Tidak bisa. Dan seperti itu cara menilai dunia yang tercela. Seperti misalnya kita lihat hari ini ada kadang-kadang ulama, kadang-kadang pakai mobil mewah, langsung kita peto makabih mudonya ada ulama. Punya tingkah ulama kamunya belum kamu ya. Mereka itu setiap hari dari satu kabupaten yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, jarak yang mereka tempuh siang malam sana ke sini, umurnya sudah lanjut. Kalau kendaraan yang mereka naiki, mereka duduki tidak membantu menunjang kenyamanan untuk terjadi proses mengajarkan ilmu kepada umat, itu bisa memutarakan diri mereka. Jadi mereka memakai fasilitas itu untuk penunjang lancarnya kegiatan mereka, yaitu ilmu dan amal, itu tidak bisa dikategorikan kepada dunia. Kecuali misalnya penceramah tingkat jam terbangnya misalnya dari Gece Komplek atau dari Ajun seperti saya ke Nesu misalnya, nah, itu tidak apa-apa. Itu boleh misalnya kalau misalnya besok lusa pakai mobil mewah, nyan kamunya. Ya. Jadi tidak boleh kita pukul sama rata, tidak boleh kita samakan dengan kita. Nah, kita di rumah memang di samping di sini rumah kita tidak apa-apa. Nah, jadi hati-hati. Makanya Imam Ghazali ketika membahas tentang celaan terhadap dunia, kemarin itu pembahasan sebelumnya sangat kencang sekali, menghantam ahli dunia, menghantam pencinta dunia. Artinya beliau ingin memancing kita dulu, sampai kita pada titik sudah sangat benci kepada dunia, baru dikasih ilmu. Tapi hati-hati dalam kemudian menilai dunia terhadap orang. Jangan kemudian mentang-mentang kita benci kepada dunia, langsung kita petu orang-orang yang nampaknya zahir agama dunia, langsung kita katakan itu yang tercela. Oh, itu lain cerita. Nah, itu sudah lain Pak, itu sudah harus pakai standar ilmu, tidak boleh serampangan. Nah, jadi intinya famah matanawalahul abdu ala qasdil isti'anah bihi ala ilmi wal amal lam yakun bihi mutanawilan lid dunya wa lam yasir bihi min abna'id dunya. Selama kenikmatan yang diperoleh oleh hamba atau yang dipakai oleh hamba untuk tujuan membantu untuk proses dia berilmu, apakah mengajarkan umat atau belajar ilmu, wal amal, dan untuk beramal, maka nikmat-nikmat itu atau keindahan-keindahan itu lam yakun bihi mutanawilan di dunia, dia tidak dianggap ahli dunia yang tercela. Walam yasir bihi min abna'i dunia, dan dia tidak dianggap sebagai pencinta dunia. Nah, tapi nanti ya tergantung pada niat masing-masing ya.
Itu tergantung pada niat masing-masing dan kita tidak bisa mengukur niat orang. Tetapi wa in kana ba'ithuhu al-haddul ajil duna al-isti'anah 'ala taqwa iltahaqa bitsani wa sara min jumlatid dunya. Akan tetapi jika niatnya Terima kasih.